Jam tayang resmi diubah lebih cepat, jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak berita selengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Sobat Garuda, siap-siap catat jadwal dan nyalakan alarm kamu lebih awal. Pertandingan hidup mati antara Timnas Indonesia melawan Jepang di laga terakhir Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan disiarkan lebih cepat dari biasanya. Yes, duel prestisius ini akan digelar pada Selasa 10 Juni 2025 dan ditayangkan live di RCTI mulai pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Lokasinya pun bukan sembarangan, yaitu di kandang lawan, Stadion Panasonic Suita Osaka, Jepang. Pertemuan ini bukan hanya soal gengsi, tapi juga jadi laga penentu apakah Timnas Indonesia bisa terus menjaga asa menuju pentas Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tapi sebelum terbang ke Jepang, skuad Garuda harus lebih dulu menghadapi rintangan penting yakni Timnas Cina di pertandingan sebelumnya yang digelar pada Kamis 5 Juni 2025. Seperti yang sudah disebutkan oleh berbagai pengamat sepak bola Asia, Indonesia punya dua jalur realistis untuk bisa lolos ke Piala Dunia. 1. Jalur langsung lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Saat ini Jepang sudah mengamankan satu tiket. Tinggal satu slot tersisa dan Indonesia harus bersaing sengit dengan Australia dan Arab Saudi untuk merebutnya. 2. Jalur perpanjangan peringkat 3 atau 4. Jika gagal finish di dua besar, Indonesia masih punya kesempatan melanjutkan perjuangan lewat putaran keempat kualifikasi zona Asia. Tapi pastinya jalur ini lebih panjang dan menantang. Jadi, dua pertandingan melawan Cina dan Jepang benar-benar jadi kunci akhir dari kisah perjuangan Garuda di ronde ketiga ini. Nah, ini dia kabar yang bikin kita makin semangat. Federasi Sepak Bola Jepang JFA baru saja merilis daftar pemain yang dipanggil untuk dua laga terakhir melawan Australia dan Indonesia. Dari 27 nama yang dipilih pelatih Hajime Moriyasu, ternyata ada beberapa kejutan. Beberapa pemain bintang tidak dipanggil ke skuad kali ini. Sebagai gantinya, Moriyasu memasukkan 7 pemain muda yang sebelumnya belum pernah mencicipi pengalaman bermain di timnas senior Jepang. Artinya, kemungkinan besar Jepang tidak akan tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Indonesia. Kenapa ini penting? Karena pertandingan melawan Indonesia adalah laga terakhir grup dan Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Jadi, sangat mungkin mereka melakukan rotasi pemain, memberi jam terbang ke pemain muda, dan menyimpan kekuatan utama. Buat Indonesia, ini jadi angin segar. Peluang untuk mencuri poin bahkan menang melawan Jepang bisa jadi lebih terbuka, apalagi kalau Garuda tampil all out dan fokus selama 90 menit. Pertandingan ini dijamin bakal jadi drama sepak bola sesungguhnya. Apakah skuad Garuda mampu menaklukkan raksasa Asia di kandangnya sendiri? Apakah strategi dari pelatih Patrick Kluivert bakal berhasil mengimbangi permainan cepat Jepang? Laga ini bukan hanya pertarungan antar tim, tapi juga soal harga diri, semangat nasionalisme, dan mimpi besar tampil di panggung dunia. Gimana prediksi kamu soal laga Indonesia versus Jepang nanti? Apakah dengan absennya beberapa bintang Jepang, Garuda bisa terbang tinggi dan pulang dengan 3 poin? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus perjuangan Timnas Indonesia.